Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes P3K kompetensi teknis ya teman-teman pada Arsip Paris. Kalau teman-teman belum nonton di partnya sebelumnya tentang sosiokultural, wawancara, dan juga manajerial, teman-teman bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam soalnya, di sini aku akan jelaskan sedikit ya teman-teman apa itu Arsip Paris. Kompetensi teknis Arsiparis P3K. Arsiparis adalah sebuah profesi yang berhubungan dengan keahlian di bidang kearsipan. Arsiparis merupakan seorang pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan juga tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi. Nah, teman-teman, di soal kompetensi teknis Arsiparis ini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu untuk teman-teman menjawabnya 10 detik ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan atau kelamaan, kalian bisa pause atau atur sendiri dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita masuk ke soal nomor 1. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Anda bekerja sebagai arsiparis di sebuah lembaga pemerintah. Anda menemukan sebuah dokumen penting yang mengalami kerusakan fisik akibat kelembapan tinggi dan mulai berjamur. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan dokumen tersebut bisa diselamatkan dan tetap dapat diakses di masa mendatang? Kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya teman-teman. Anda bekerja sebagai arsiparis di sebuah lembaga pemerintah dan menemukan dokumen penting mengalami kerusakan fisik disebabkan oleh kelembapan tinggi dan mulai berjamur. Apa ini langkah pertama yang dilakukan untuk memastikan dokumen tersebut bisa diselamatkan? Kita lihat poin yang A, menghancurkan dokumen dan membuat salinan digital. B, mengeringkan dokumen di bawah sinar matahari langsung. C, membersihkan jamur dengan larutan kimia tanpa mengubah kondisi kelembapan. D, memindahkan dokumen ke lingkungan dengan kondisi kelembapan dan suhu terkendali, kemudian melakukan pembersihan konservasi yang tepat. E, menyimpan dokumen dalam plastik untuk mencegah penyebaran jamur lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Untuk pembahasannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan dokumen ke lingkungan dengan kondisi kelembapan dan suhu terkendali untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Setelah itu, dokumen dapat dibersihkan dengan metode konservasi yang tepat untuk menghilangkan jamur tanpa merusak dokumen tersebut. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam proses digitalisasi arsip, Anda menemukan bahwa beberapa arsip fisik dalam kondisi buruk dan sulit untuk dipindai. Apa tindakan terbaik yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa arsip tersebut tetap terjaga dan dapat diakses secara digital? Kita mulai. Stop. Dalam proses digitalisasi arsip, menemukan beberapa arsip fisik dalam kondisi buruk dan sulit untuk dipindai. Tindakan terbaik yang dilakukan untuk memastikan bahwa arsip tersebut terjaga dan dapat diakses nih secara digital. Bagaimana caranya? Yang A, meninggalkan arsip tersebut dan fokus pada arsip yang dalam kondisi baik. Meninggalkan arsip tersebut
Ini kita blacklist ya teman-teman. B. Menggunakan teknik restorasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemindaian. Ini kita simpan. C. Memasukkan arsip tersebut ke dalam daftar arsip yang akan dimusnahkan. Kita simpan dulu. D. Menyimpan arsip tersebut dalam format fisik saja tanpa digitalisasi. Ini kita blacklist ya teman-teman, format fisik saja tanpa digitalisasi. Sedangkan ini kearsipannya dalam proses digitalisasi arsip. Yang E. Meminta pengguna untuk mengakses arsip fisik di tempat penyimpanan. Ini juga kita blacklist. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya teman-teman, menggunakan teknik restorasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemindaian. Jadi menggunakan teknik restorasi ini sebelum melakukan pemindaian adalah tindakan terbaik untuk memastikan bahwa arsip yang dalam kondisi yang buruk tetap terjaga dan dapat diakses secara digital. Jadi restorasi ini membantu untuk memperbaiki kondisi fisik arsip sehingga dapat dipindai dengan baik, menjaga integritas informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah B. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Definisi kearsipan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan arsip. Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus disebut sebagai, kita mulai. Stop. Arsip yang mencakup segala sesuatu dan frekuensi penggunaannya tinggi ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan arsip tersebut? A. Arsip dinamis, B. Arsip statis, C. Arsip vital, D. Arsip aktif, dan E. Arsip inaktif. Jawabannya adalah D ya teman-teman, arsip aktif. Nah, untuk pembahasannya kita lihat satu-satu ya teman-teman. Untuk arsip dinamis. Arsip dinamis yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejaraan dan telah habis retensinya. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Sedangkan arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Ini berbeda dengan arsip inaktif yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang arsiparis perlu menentukan jadwal retensi arsip atau JRA untuk arsip yang baru dibuat. Apa komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam penetapan JRA menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009? Kita mulai. Stop. Apa nih komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam penetapan jadwal retensi arsip? A. Jangka waktu penyimpanan, jenis arsip, dan keterangan rekomendasi. B. Kategori arsip, biaya penyimpanan dan lokasi penyimpanan. C. Frekuensi penggunaan, jumlah arsip dan media penyimpanan. D. Nilai historis, nilai komersial dan jumlah halaman. E. Kepentingan publik, kepentingan pribadi, dan kepentingan organisasi. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, jangka waktu penyimpanan, jenis arsip, dan keterangan rekomendasi. Untuk pembahasannya, jadwal retensi arsip atau JRA adalah daftar yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip untuk dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan pasal 6 Peraturan ANRIT Nomor 7 Tahun 2017. Next, kita lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Prosedur pengelolaan arsip masuk dimulai dengan proses apa? Kita mulai. Stop.
Prosedur pengelolaan arsip masuk dimulai dengan proses apa? A. Penyortiran, B. Penerimaan, C. Penggandaan, D. Pengindeksan, dan E. Penyimpanan. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, penerimaan. Untuk pembahasannya bahwa prosedur pengelolaan arsip masuk dimulai dengan proses penerimaan dokumen atau surat yang masuk. Setelah diterima, dokumen akan disortir dan diproses lebih lanjut. Ini jelas ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan pengindeksan dalam pengelolaan arsip? Kita mulai. Stop. Yang dimaksud dengan pengindeksan dalam pengelolaan arsip: A. Proses penerimaan surat, B. Proses pengurutan surat, C. Proses pencatatan surat, D. Proses penyimpanan surat, dan E. Proses pemberian kode atau tanda surat. Jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman, proses pemberian kode atau tanda surat. Untuk pembahasannya, bahwa pengindeksan adalah proses pemberian kode atau tanda pada surat untuk memudahkan pengelompokan dan pencarian arsip. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Prosedur pemusnahan arsip harus mencakup langkah berikut, kecuali. Kita mulai. Stop. Prosedur pemusnahan arsip harus mencakup langkah berikut: A. Penilaian arsip, B. Pemberitahuan kepada pihak terkait, C. Penyimpanan arsip yang dimusnahkan, D. Pemilihan metode pemusnahan, E. Dokumentasi pemusnahan. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, kecuali penyimpanan arsip yang dimusnahkan. Jadi prosedur pemusnahan arsip tidak mencakup penyimpanan arsip yang dimusnahkan, melainkan memastikan bahwa arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna bakalan dihancurkan dengan metode yang tepat. Jadi jawaban yang kurang pas adalah C. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Arsip yang memiliki nilai historis sebaiknya disimpan di mana? Kita mulai. Stop. Arsip yang memiliki nilai historis disimpan di mana nih teman-teman? Yang A. Ruang kerja pegawai, B. Lembaga kearsipan, C. Gudang penyimpanan sementara, D. Tempat pemusnahan arsip, E. Lokasi yang mudah diakses oleh publik. Jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, disimpan di lembaga kearsipan. Jadi untuk pembahasannya, arsip yang memiliki nilai historis sebaiknya disimpan di lembaga kearsipan agar dapat dilestarikan dan digunakan untuk kepentingan penelitian dan referensi di masa mendatang. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi arsip digital dari kehilangan? Kita mulai. Stop. Yang harus dilakukan untuk melindungi arsip digital dari kehilangan: A. Menggandakan arsip fisik, B. Melakukan backup data secara rutin, C. Menyimpan data di satu lokasi, D. Menghapus data yang tidak diperlukan, dan E. Menyimpan arsip di tempat terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, melakukan backup data secara rutin. Nah, pembahasannya adalah untuk melindungi arsip digital dari kehilangan, perlu dilakukan backup data secara rutin agar data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Jawabannya adalah B ya teman-teman, untuk melindungi arsip dari kehilangan adalah kita membackup data. Next, kita lanjut ke soal nomor 10, soal nomor terakhir.
Apa yang perlu dilakukan jika ditemukan masalah selama pelaksanaan proyek kearsipan? Kita mulai. Stop. Yang perlu dilakukan jika ditemukan masalah selama pelaksanaan proyek kearsipan. A. Mengabaikan masalah. Ini jelas salah ya teman-teman. B. Menunda proyek. Ini juga kurang tepat. C. Mengambil tindakan korektif segera. Kita simpan dulu. D. Memulai proyek baru. E. Menghapus arsip yang terlibat. Ini kita hapus. Jadi jawabannya yang perlu dilakukan jika ditemukan masalah selama pelaksanaan proyek kearsipan adalah yang C ya teman-teman, mengambil tindakan korektif segera. Jadi perlu diambil tindakan korektif segera untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana dan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal Arsiparis P3K 2024. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.